Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Christian Gogusius dengan NIM 24051000152. Di sini saya akan membahas dan menjelaskan tentang artikel yang telah saya buat tentang phishing. Ini adalah contoh artikel yang sudah saya buat dan saya sudah coba turnitin dan mendapatkan poin 3%, 4%. Saya langsung saja menjelaskan. Sebelumnya, ini adalah poin yang akan kita bahas, yaitu yang pertama pendahuluan, yang kedua apa itu phishing, yang ketiga jenis-jenis phishing, keempat cara kerja phishing, kelima ciri-ciri phishing, keenam dampak, dan yang terakhir ketujuh cara melindungi diri dari phishing. Pendahuluan. Di era digital ini, semua serba terhubung antara satu sama lain. Terdapat kemudahan dan kenyamanan dalam mengakses semua informasi dan layanan yang ada. Di internet ini dapat membawa manfaat besar bagi kehidupan. Namun, di balik kenyamanan tersebut terdapat ancaman terhadap keamanan data pribadi. Ancaman ini semakin meningkat. Salah satu ancaman yang sering ada dalam penggunaan internet adalah serangan digital, yaitu phishing. Maka dari itu, kita akan membahas lebih mendalam mengenai phishing, mulai dari pengertian dan cara kerja serangan digital ini, hingga langkah-langkah untuk melindungi data diri dari serangan dunia digital. Dengan pemahaman yang tepat, setiap orang dapat meningkatkan keamanan dan mencegah kerugian akibat serangan digital ini. Apa itu phishing? Nah, phishing merupakan suatu jenis serangan cyber yang dilakukan oleh seseorang dengan tujuan untuk mencuri informasi berupa data pribadi korban, seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau data sensitif lainnya. Biasanya, pelaku akan berpura-pura menjadi pihak yang terpercaya, seperti lembaga keuangan atau perusahaan besar, untuk menipu korban agar memberikan informasi pribadi kepada mereka. Phishing ini sering dilakukan di situs website palsu atau aplikasi yang terlihat meyakinkan oleh beberapa orang, sehingga beberapa orang menganggap situs atau aplikasi ini asli dan korban akan memberikan data pribadi secara tidak sengaja dan data tersebut dicuri oleh pelaku phishing tersebut. Nah, berikut adalah jenis-jenis phishing, yaitu yang pertama, spear phishing. Spear phishing adalah bentuk pencurian informasi data yang lebih jelas dan terperinci, di mana pelaku menargetkan individu atau organisasi tertentu dengan serangan yang direncanakan secara khusus. Tidak seperti phishing biasa yang bersifat massal. Spear phishing ini menggunakan informasi pribadi atau detail spesifik tentang target seperti nama, alamat, perusahaan, jabatan, dan lain-lain untuk meningkatkan peluang keberhasilannya. Yang kedua yaitu ada whale phishing. Whale phishing adalah salah satu jenis serangan phishing yang menargetkan individu berprofil tinggi seperti eksklusif atau CEO perusahaan. Whaling seringkali menggunakan nomor email pesan yang disiapkan secara baik, biasanya berisi permintaan yang mendesak atau situasi yang tampak penting. Tujuan utama whale phishing ini adalah untuk mengambil informasi sensitif seperti data keuangan atau akses ke sistem perusahaan dengan mengeksploitasi posisi dan kepercayaan individu yang disasar, yang diincar tersebut. Itu yang ketiga ada phishing. Phishing atau biasa disebut voice phishing merupakan suatu jenis penipuan cyber dengan menggunakan pesan suara atau telepon secara langsung untuk menipu korban agar memberikan informasi sensitif seperti nomor kartu kredit, debit, informasi rekening bank, kata sandi, atau data pribadi lainnya.
Nah, phishing ini sendiri memiliki cara kerja yang dimulai dengan email atau pesan teks terlihat dan datang dari sumber yang tidak sah. Nah, berikut cara kerja phishing. Yang pertama, penciptaan pesan atau situs web palsu. Penyerang biasanya memulai dengan membuat email atau situs web yang sangat mirip dengan yang asli, dengan tujuan untuk menipu korban agar memasukkan informasi pribadi mereka. Yang kedua, penipuan untuk mencuri data. Dalam pesan atau situs website tersebut, korban biasanya diminta untuk mengklik tautan yang mengarah ke situs website palsu, atau mengunduh lampiran yang berisi malware atau perangkat lunak yang bisa merusak atau mencuri data pribadi dari dalam komputer atau handphone. Yang ketiga, ada pengumpulan informasi pribadi. Setelah korban memasukkan kata sandi mereka, informasi tersebut dikirim kepada penyerang, yang kemudian digunakan untuk keperluan yang merugikan beberapa orang. Nah, agar kita tidak terjebak ke dalam phishing, kita sangat perlu untuk mengetahui ciri-ciri phishing. Berikut adalah ciri-ciri phishing. Yang pertama, URL atau link yang mencurigakan, yang seringkali mirip dengan situs resmi, namun ada perubahan kecil pada link palsu, seperti penggantian huruf atau penambahan angka. Selain itu, tampilan situs yang sangat profesional dan berbeda dari situs asli juga bisa menjadi pertanda phishing. Phishing dalam bentuk pesan juga seringkali meminta informasi pribadi seperti kata sandi atau nomor kartu kredit yang seharusnya tidak diminta melalui email atau pesan. Pesan phishing biasanya bersifat mendesak, seperti memberikan ancaman bahwa akun Anda akan diblokir jika tidak segera melakukan tindakan tertentu, atau diminta untuk segera menyelesaikan pembayaran untuk menghindari denda. Ciri lainnya adalah adanya kesalahan ejaan atau tata bahasa yang buruk, yang membedakan pesan phishing dan pesan resmi yang biasanya lebih rapi dan profesional. Selain itu, phishing juga seringkali tidak mencantumkan informasi kontak yang valid, atau hanya mencantumkan alamat email umum seperti info@ atau support@. Terakhir, phishing dapat diminta Anda untuk mengunduh perangkat lunak tertentu dengan alasan keamanan, dan mempunyai tujuan untuk menginstal malware untuk menghindari menjadi korban phishing. Selalu pastikan Anda untuk memeriksa sumber informasi dengan cermat dan menggunakan perlindungan tambahan seperti Authentic 2 Factor atau 2FA. Next. Nah, berikut kita ke dampak. Dampak phishing dapat sangat merugikan individu atau organisasi. Pencurian identitas dan kehilangan keuangan adalah risiko utama, di mana informasi pribadi atau akun bank bisa disalahgunakan. Data yang dicuri juga bisa digunakan untuk penipuan lanjutan. Bagi perusahaan, phishing dapat merusak reputasi dan mengurangi kepercayaan pelanggan. Serangan phishing sering melibatkan malware yang merusak perangkat atau sistem, serta membuka celah keamanan yang dapat dimanfaatkan lebih lanjut. Selain itu, serangan phishing dapat menyebabkan gangguan operasional dan biaya pemulihan yang tinggi. Semua ini menekan pentingnya kewaspadaan dan pencegahan terhadap serangan phishing. Nah, agar kalian tidak terjerumus ke dalam phishing, maka ayo lindungi data diri kita. Phishing adalah upaya penipuan yang bisa merusak keuangan, reputasi, atau bahkan identitas kita. Dengan berhati-hati memeriksa setiap pesan atau email yang meminta informasi pribadi, kita bisa menghindari menjadi korban. Jangan mudah tergoda untuk mengklik tautan mencurigakan atau membuka lampiran dari sumber yang tidak dikenal. Gunakan autentifikasi 2 faktor atau 2FA untuk menambah lapisan perlindungan di akun-akun penting kita.
Dan selalu pastikan bahwa situs yang kita kunjungi memiliki URL yang valid dan aman. Melalui kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat, kita bisa menjaga data diri dan terhindar dari serangan phishing. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.